Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amin Mujahidah, NIM 1815249 dari kelas BKI 5B. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling individual dari mulai pengertian, tujuan, teknik, tahapan, komponen, dan pendekatan apa saja yang biasa digunakan di konseling individual. Mohon maaf, di sini saya melihat buku karena rujukan saya itu dari buku catatan selama saya perkuliahan dan dari beberapa jurnal. Langsung saja pengertian konseling individual. Secara garis besar atau secara umumnya, pengertian konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada seseorang yang sedang memiliki masalah yang disebut klien atau konseli secara tatap muka dan bersifat rahasia. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Adapun tujuan konseling individual menurut Brainy, yaitu terdapat 3 kategori. Yang pertama tujuan ultimate, yang kedua tujuan intermediate, dan yang ketiga tujuan immediate. Tujuan ultimate itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan hakikat kehidupan. Tujuan intermediate yaitu tujuan yang berhubungan dengan tujuan utama individu datang melakukan konseling. Jadi dalam hal ini tujuan konseling itu harus sesuai dengan tujuan si konseli melakukan konseling. Yang ketiga itu ada tujuan immediate. Tujuan immediate ini tujuan dari setiap sesi atau peristiwa dalam konseling. Setelah itu ada tahapan-tahapan dalam proses konseling. Secara umum, proses konseling itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal konseling, yang kedua, tahap pertengahan, dan yang ketiga, tahap akhir. Di tahap awal konseling ini berlangsung saat klien menemui konselor hingga konselor dan klien menemukan definisi masalah dari si klien. Di tahap awal itu adanya membangun hubungan antara konselor dan klien. Terus di tahap awal ini adanya negosiasi kontrak, baik kontrak waktu dan kontrak seperti asas-asas. Yang kedua itu ada tahap pertengahan atau tahap kerja. Di tahap ini memfokuskan pada penjelajahan masalah dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajahi tentang masalah klien. Dan yang terakhir ini ada tahap akhir. Tahap akhir ini ditandai dengan yang pertama, menurunnya kecemasan klien. Yang kedua, adanya perubahan klien ke arah yang lebih positif. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan sikap yang lebih positif dari si klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik yang ada di dalam proses konseling. Yang pertama itu ada teknik attending, yaitu teknik menghampiri klien, mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan konselor dalam menghampiri klien. Yang kedua, ada empati, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya. Yang ketiga, ada refleksi. Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman dari klien. Yang keempat, ada eksplorasi. Eksplorasi adalah keterampilan untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini perlu dilakukan pada saat proses konseling karena seringkali klien ini menyimpan rahasia. Terus yang selanjutnya
Teknik selanjutnya itu menangkap pesan utama atau paraphrasing, yaitu menyatakan kembali pesan utama klien secara saksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Yang keenam, pertanyaan terbuka. Jadi konselor ini sebaiknya tidak menggunakan kata mengapa atau sebabnya di awal pertanyaan terbuka, karena hal ini akan menyulitkan klien membuka wawasannya. Membuka pertanyaan terbuka itu sebaiknya dimulai dengan kata-kata bagaimana. Selanjutnya ada pertanyaan tertutup. Bentuk pertanyaan tertutup ini bentuk pertanyaan yang dimulai dengan kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan kata ya atau tidak. Teknik selanjutnya itu teknik dorongan minimal, yaitu suatu dorongan langsung yang singkat seperti oh, ya, terus, lalu, dan seperti itu contoh dorongan minimal. Selanjutnya ada interpretasi, yaitu upaya konselor untuk mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori. Selanjutnya ada directing atau mengarahkan. Misalnya, memberikan arahan kepada klien untuk bermain peran bersama konselor. Yang selanjutnya itu menyimpulkan sementara. Tujuannya itu untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil feedback dari hal yang telah dibicarakan sebelumnya. Teknik selanjutnya ada konfrontasi. Konfrontasi adalah teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan yang disampaikan oleh klien dengan bahasa tubuh yang dilihat oleh konselor. Selanjutnya itu menyimpulkan. Teknik selanjutnya adalah menyimpulkan. Nah, teknik menyimpulkan ini ada pada sesi akhir, yaitu konselor membantu klien menyimpulkan hasil dari pembicaraan. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang komponen yang ada dalam konseling individual. Jadi dalam layanan konseling individual ini berperan dua pihak. Yang pertama seorang konselor dan seorang konseli. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki wewenang secara profesional untuk melaksanakan kegiatan konseling. Sedangkan konseli adalah seseorang individu yang sedang mengalami masalah atau setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu tentang pendekatan apa saja yang bisa digunakan dalam proses konseling individual. Pendekatannya ini saya mengambil 3 pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavioristik, dan pendekatan gestalt. Nah, pendekatan behavioristik ini pendekatan yang merupakan pilihan utama yang biasanya menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh para konselor yang menghadapi masalah seperti gangguan makan, penyalahgunaan obat, dan yang lainnya. Pendekatan behavior ini merupakan pendekatan terapi tingkah laku. Selanjutnya ada pendekatan gestalt. Pendekatan gestalt ini lebih menekankan pada proses yang ada selama terapi berlangsung. Pendekatan ini tidak memperhatikan masa lalu dan juga tidak memperhatikan masa yang akan datang. Jadi fokus pendekatan ini adalah masa sekarang. Tujuannya yaitu untuk membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan dan kenyataan yang harus dihadapi. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang konseling individual. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kurangnya kelengkapan materi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.